Sementara itu pemirsa, musim hujan yang melanda kota Palembang berdampak pada peningkatan jumlah pasien di sejumlah puskesmas. Di Puskesmas Pak Jo, kunjungan pasien meningkat sebanyak 40 hingga 50 pasien per harinya dengan keluhan yang didominasi penyakit ispa. Musim hujan menyebabkan jumlah pasien di Puskesmas Pak Jo Palembang meningkat. Dokter fungsional Puskesmas Pak Jo, Dr. Famela mengatakan peningkatan pasien mencapai 30% dari rata-rata 20 hingga 30 pasien per hari menjadi 40 hingga 50 pasien setiap harinya. Sebagian besar pasien didominasi penyakit ispa dengan keluhan batuk, pilek, dan demam. Masa penyembuhan di musim hujan juga cenderung lebih lama dari yang biasanya 2 hingga 3 hari menjadi 7 hingga 14 hari. Hal ini dipengaruhi kondisi cuaca dan daya tahan tubuh. Peningkatannya sendiri itu kurang lebih mungkin sekitar 20-30% untuk peningkatannya, terutama di bagian infeksi saluran pernapasan sih ya. Karena juga yang biasanya mungkin bisa sembuh dengan 2-3 hari, ini bisa jadi 7-14 hari karena faktor cuaca, faktor daya tahan tubuh, dan mungkin mayoritas juga karena cuaca bawaan panas, jadi senangnya minumnya yang es gitu, yang manis-manis, sehingga tenggorokannya jauh lebih sensitif. Sementara itu, salah satu orang tua pasien, Beati, mengatakan musim hujan membuat anak-anak lebih rentan terkena batuk dan pilek. Jika keluhan tidak membaik dalam 2 hari, dirinya memilih membawa anak ke puskesmas sebagai langkah antisipasi. Jadi antisipasi kita membawa ke puskesmas nggak? Ya, ke puskesmas, minum vitamin gitu kan. Dedek pernah ngalamin batuk, pilek, demam nggak selama musim hujan ini? Oh, pernah. Biasa. Udah lewat ya batuk pilek. Biasanya kita bawa ke puskesmas apa obat sendiri? Paling 2 hari belum sembuh minum obat di rumah masih kan. Kalau misalnya masih belum sembuh baru ke puskesmas. Warga dihimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan seimbang, menghindari makanan berminyak, serta rutin berolahraga. Jika mulai mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, batuk, atau demam, warga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat guna mencegah penularan dalam lingkungan keluarga. Hafidz Zainul, PAL TV.